Shalom, Christ-like people. Dalam rangka perayaan bulan gereja, hari ini kita akan bersama menyimak pembacaan naskah buku karya Andar Ismail, Selamat Bergereja, bab 32 dengan judul Melawat. Selamat menyimak dan merenungkan. Aduh, rumah ibu susah betul dicarinya. Sejak tadi kami berputar-putar. Nomornya kacau. Di ujung gang ada nomor 5. Di sebelahnya nomor 17. Lalu turun lagi jadi nomor 9. Ibu harus lapor ke kelurahan. Nomor-nomor rumah ini harus ditertibkan. Demikian ujar pendeta setibanya di rumah seorang nenek. Nenek ini jadi bingung. Apa maksud kunjungan pendetaku ini? Apa ia mau melawat aku atau mau menertibkan nomor rumah? Belum lagi nenek ini lepas dari kebingungannya, seorang penatua memberondongnya dengan pertanyaan. Rumah ibu berapa meter luasnya? Apa ada sertifikatnya? Ada HGB-nya? Ada IMB dan PPJB-nya. Berapa harga tanah di daerah sini? Nenek ini bertambah bingung. Apa ini penatua atau makelar rumah? Penatua lain yang ikut melawat tidak berkata apa-apa sebab ia sedang sakit gigi dan mulutnya ditutup sapu tangan. Hampir nenek ini lupa untuk mempersilahkan tamunya duduk. Begitu duduk, pendeta berkata, "Ibu, kami datang untuk menghibur ibu. Kami dengar ibu sedang kedukaan. Katanya cucu ibu yang tinggal di Bogor meninggal dunia. Tetapi ibu jangan sedih. Kita semua anak Tuhan. Kalau meninggal, kita masuk rumah Bapa yang senang. Anak Tuhan tidak boleh sedih, melainkan selalu bersukacita." Nenek ini terhenyak lemas di kursinya. Mana mungkin tidak sedih? Aku sedih sekali. Si Meiske meninggal. Umurnya baru 5 tahun, sedang lucu-lucunya. Aku sering menciumi pipinya. Rambutnya halus dan wangi. Sekarang ia meninggal. Aku sedih. Betul-betul sedih. Kok dibilang tidak boleh sedih? Segera penatua itu memberondong lagi. Benar ibu, kita tidak boleh sedih. Ibu banyak berdoa minta penghiburan. Si cucu ada di rumah Tuhan. Nanti kita akan ketemu dengan dia di sorga. Pendeta ini lalu bertanya, ngomong-ngomong, putra ibu yang anaknya meninggal ini pekerjaannya apa? Nenek ini masih kebingungan. Hampir-hampir ia tidak mendengar pertanyaan itu. Dengan suara lemas ia menjawab, "Putra saya guru tenis." Segera pendeta itu menoleh ke penatua di sampingnya. "Di gereja kita juga ada guru tenis. Namanya Pak Awi. Angkatlah dia jadi pelatih kita." Penatua itu segera menukas, Pak Awi kurang jago. Drive-nya memang lumayan, tetapi drop shot-nya payah. Apalagi smash dan backhand-nya. Lalu ketika pelawat ini mengobrol kian kemari tentang petenis favorit, tentang serunya pertandingan tenis Wimbledon, tentang raket tenis yang paling kuat, dan sebagainya. Penatua yang sedang sakit gigi ikut mengangguk-angguk. Nenek kita betul-betul bingung. Ia sama sekali tidak mengerti tentang tenis. Lebih bingung lagi, apa sebetulnya tujuan kunjungan ketiga pelawat ini?
Apa mereka mau mengunjungi aku ataukah mau numpang ngobrol di rumahku? Percakapan itu tadi merupakan tulisan karikatural, yaitu gambaran sindiran dengan detail berlebihan. Namun kadang-kadang pelawatan gerejawi dalam kenyataannya bermutu serendah itu. Dari awal hingga akhir karikatur tadi, seluruh pola percakapan para pelawat itu keliru. Namun yang paling fatal adalah ketidakmampuan mereka menghadapi perasaan duka nenek itu. Mereka sama sekali tidak menolong nenek itu dalam mengolah perasaan duka. Sebaliknya, mereka malah mendorong nenek itu untuk menyangkal perasaan dukanya, sehingga menyumbat komunikasi perasaan yang sebetulnya merupakan fungsi pelawatan ini. Pelawatan memang tidak mudah, padahal pelawatan merupakan salah satu ciri gereja. Gereja adalah komunitas yang anggotanya saling memperhatikan. Tulis Paulus dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 25, supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Gereja mengenal beberapa jenis pelawatan: rutin, sakit, kedukaan, persiapan baptisan atau sidi, persiapan perjamuan kudus, persiapan nikah, atestasi, pindah rumah, atau yang lainnya. Pelawatan dilakukan oleh pendeta, penatua, atau warga biasa yang telah dibina sebagai tim pelawat. Ada pula pelawatan yang terkait persoalan konfidensial, sehingga ditangani hanya oleh pendeta yang harus memegang rahasia jabatan. Semua jenis pelawatan itu sulit dan licin, sebab pelawatan mudah merosot menjadi ajang obral nasihat, obral ayat Alkitab, dan obral kata-kata pemanis. Bisa juga kita sebagai pelawat merasa lebih beriman, sehingga pelawatan merosot menjadi inspeksi rohani. Ada juga pelawatan yang merosot menjadi ibadah miniatur. Padahal tujuan pelawatan bukanlah untuk beribadah, melainkan untuk memberi perhatian, mendengarkan, memahami, dan menempatkan diri pada berbagai gejolak perasaan anggota. Pelawatan merupakan misi gereja yang paling langsung menyentuh kebutuhan anggota. Ibadah adalah pemberitaan Sang Firman, sedangkan pelawatan adalah penerapan Sang Firman yang menurut Yohanes merupakan gembala yang bersifat menggembalakan, seperti yang tertulis pada Yohanes 10 ayat 14-15. Kelirulah gereja yang menyepelekan pelawatan sehingga mutunya rendah karena pendeta, penatua, dan komisi pelawat kurang dibekali dan kurang membekali diri. Karikatur di atas merupakan contoh rendahnya mutu pelawatan. Para pelawat itu hanya mengobrol nasihat. Untunglah ada pelawat yang sakit gigi sehingga ia tidak ikut bicara. Tetapi sebelum pamit, ia pun ikut mengobrol nasihat. Dengan mulut yang bengkak, ia bergumam, "Ibu, Gida anak Tuhan, tidak bandas dedeskan air mada. Ibu harus aktif di gereja. Nanti lihat cinta Tuhan tidak terbudus. Seperti saya, meskipun sakit gigi, tetap ikut melawat." Bapak Ibu, Paulus berkata supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Lantas, sudahkah kita, Anda dan saya, saling memperhatikan orang-orang yang sudah Tuhan percayakan ada di sekitar kita, di gereja kita? Selamat merenungkannya.